Hai semua, nama saya Remy Andila. Saya bekerja sebagai desain spesialis di Welo Indonesia. Di Welo sendiri, saya bertanggung jawab pada setiap proses pengerjaan proyek di Departemen Desain, mulai dari kick-off meeting dengan klien, brainstorming bersama klien dan tim, eksekusi pembuatan desain, hingga quality check di akhir proses pembuatan desain, sebelum website klien launch atau dipublish ke live. Pertama yang wajib saya lakukan di Welo itu biasanya saya mengecek aktif collab, dan di sini saya melihat personal task di hari ini dan task apa saja yang sedang dikerjakan oleh desainer lainnya. Saat mengecek task desainer lain, saya akan memberi feedback terhadap desain yang telah dibuat, baik secara langsung maupun memberi komentar lewat aplikasi di mana mereka mengerjakan desain. Sedangkan untuk berbagai task yang bersifat kolaboratif bersama klien, saya biasa menerima task baru melalui email dan WA. Selain itu, saya juga menggunakan Trello board untuk melihat progres dan task-task apa saja yang masih harus dikerjakan. Sebagai seorang desainer, saya memerlukan berbagai macam desain tools untuk menunjang kinerja saya sebagai desainer. Di Welo sendiri, saya menggunakan berbagai macam desain tools seperti Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma, dan juga untuk handover ke developer, saya biasa menggunakan Zeppelin. Sedangkan untuk UI UX, saat ini saya menggunakan Figma. Kenapa Figma? Karena Figma memiliki banyak sekali fitur yang dapat mempermudah saya dalam sebuah proses pembuatan website ataupun aplikasi. Mulai dari wireframing, low to high fidelity prototyping, hingga brainstorming dan kolaborasi dengan desainer lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan Figma. Pada beberapa case tertentu, tidak menutup kemungkinan saya bisa menggunakan Adobe XD ataupun Sketch, itu tergantung kolaborasi dengan si klien itu sendiri. Dalam pembuatan sebuah website atau desain website dan aplikasi, saya biasa menggunakan beberapa tahapan yang biasa kami sebut sebagai desain proses. Tahapan desain proses itu terbagi menjadi 5, di mana yang pertama itu ada observe atau empathize, yang kedua ada define, terus yang selanjutnya ada ideate. Setelah ideate kita ada prototyping, setelah prototyping jadi itu ada usability testing atau yang biasa kita sebut testing sih. Tahap observasi biasanya bisa langsung dimulai saat kick-off meeting pertama kali dengan klien. Di tahap ini saya mencoba menggali apa tujuan utama atau goals dari sebuah project dan masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh klien itu. Terkadang saya harus menempatkan diri sebagai pengguna produk untuk memberikan masukan dari sudut pandang user kepada si klien, agar kita benar-benar memahami masalah yang sedang dihadapi itu dari sisi si user atau dari sisi si klien. Karena pada akhirnya desain yang dibuat akan ditujukan untuk kenyamanan pengguna itu sendiri atau si user. Biasanya setelah kita kick off meeting dengan klien, kita tahu masalah yang dihadapi klien itu apa dan tujuannya itu apa, kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu define. Pada tahapan ini, biasanya saya mengelompokkan masalah-masalah tersebut dan memberikan prioritas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
Selanjutnya, saya mencoba mencari solusi dengan melakukan eksplorasi dan membuat sebuah wireframe dengan menggunakan kertas dan pulpen. Proses pencarian solusi ini biasa kita sebut dengan proses ideasi atau ideate. Setelah sketsa wireframe selesai, biasanya saya membuat sebuah low fidelity prototype di design tools seperti Figma dan menambahkan link trigger berupa interaksi pada button sehingga user dapat mengetahui user flow yang nantinya akan masuk ke tahapan user testing. User testing di Wello biasanya dilakukan oleh tim internal Wello, sehingga saya bisa mengetahui user flow atau layout mana yang terbaik untuk digunakan. Setelah mengetahui user flow dan layout terbaik, selanjutnya saya akan melakukan usability testing dengan project owner atau representative user untuk mencari tahu desain yang dibuat sudah memenuhi ekspektasi awal atau belum. Ketiga proses, ideate, prototyping, testing, ini dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil yang paling optimal. Jadi seorang desainer, bagi saya, desain itu bukan hanya sebuah proses mempercantik tampilan semata, namun ada planning, research, testing, dan juga problem solving di dalam sebuah kata desain. Design is a never-ending process until somebody is using it.